Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke, nah selamat datang lagi di pembelajaran kimia. Nah, untuk hari ini kita masuki pembelajaran kimia pertemuan kedua. Nah, sebelumnya kalian itu sudah belajar tentang teori asam basa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang indikator asam basa dan mengukur pH asam basa gitu ya, atau menentukan kekuatan pH asam basa. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita kan tidak mungkin mengukur atau melihat suatu larutan itu bersifat asam atau basa dengan cara menyentuh atau merasa, itu tidak mungkin ya, apalagi terutama H2SO4. Nah, H2SO4 tuh biasanya kita temui di baterai akumulator atau aki. Nah, itu sangat berbahaya apabila tersentuh tangan, akan menyebabkan tangan melepuh, kemudian kalau terkena mata akan menjadi buta. Maka kita butuh zat lain untuk membantu kita menentukan atau mengetahui tingkat keasaman atau tingkat kebasaan suatu larutan. Nah, ini dia indikator asam basa. Nah, indikator asam basa itu adalah zat yang dapat berbeda warna dalam lingkungan asam dan basa. Jadi kita bisa melihat suatu larutan itu bersifat asam atau basa menggunakan indikator tersebut, sehingga biasanya ditunjukkan dengan perubahan warna gitu ya. Oke, nah indikator asam basa itu ada dua jenis. Yang pertama itu indikator alami, yang kedua itu ada indikator buatan gitu ya. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama adalah indikator alami. Nah, kalau indikator alami berarti indikator yang digunakan berasal bahan-bahan dari senyawa alam gitu ya. Yang berasal dari senyawa alam. Nah, biasanya beberapa tanaman yang bisa digunakan untuk indikator asam basa itu bisa kubis ungu, ada sirih, bisa menggunakan kunyit, bunga kembang sepatu, atau bunga-bunga lain yang warnanya itu mencolok. Oke, Miss, kenapa harus menggunakan yang warnanya mencolok? Oke, karena kalau dia bunga yang memiliki warna yang mencolok, dia akan memberikan perubahan warna yang signifikan. Jadi akan dapat lebih mudah mengidentifikasi suatu asam atau basa gitu ya. Nah, selanjutnya ada indikator buatan. Oke, kalau buatan berarti dia adalah sintetis gitu ya. Nah, untuk indikator buatan ini ada banyak jenisnya. Di kimia itu ada banyak indikator buatan. Nah, namun di sini yang saya berikan ke kalian adalah indikator yang pada umumnya saja, jadi yang paling sering digunakan. Nah, di sini ada kertas lakmus gitu ya. Nah, kertas lakmus ini ada lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus merah itu untuk indikator asam dan lakmus biru itu untuk indikator basa gitu ya. Nah, kemudian ada fenolftalin atau indikator PP. Nah, indikator PP ini banyak digunakan sebagai indikator basa gitu ya. Nah, di sini indikator PP mempunyai trayek pH 8,3 sampai 10. Nah, perubahan warnanya dia itu dari tidak berwarna menjadi merah muda. Oke, selanjutnya ada indikator bromtimol biru atau BTB. Nah, BTB ini memiliki trayek pH 6,0 sampai 7,6. Nah, untuk perubahan warnanya itu adalah kuning ke biru. Ada metil merah dengan trayek pH 4,4 sampai 6,2. Nah, di sini untuk perubahan warnanya itu merah ke kuning. Dan yang terakhir itu adalah metil jingga. Ini merupakan indikator asam. Nah, trayek pH-nya itu di 3,1 sampai 4,4. Nah, untuk perubahan warnanya itu dari merah ke kuning. Nah, itu untuk indikator asam basa. Nah, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari atau aplikasinya gimana, Miss, gitu kan. Nah, ini saya berikan contoh untuk menghitung trayek pH. Misalnya ada suatu kasus. Nah, katanya dilakukan percobaan larutan A dan larutan B dengan beberapa indikator. Nah, diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini indikator yang digunakan ada 3. Yang pertama fenolftalin, bromtimol biru, dan metil merah. Nah, yang diminta, maka perkirakan pH larutan A dan B. Nah, untuk soal seperti ini, cara pengerjaannya sangat mudah. Nah, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Oke, untuk larutan A,
Nah, di situ dikasih tahu kan datanya bahwa larutan A itu memiliki perubahan warna. Nah, pertama, buat dulu garis trayek pH. Ingat ya, trayek pH. Oke, yang pertama untuk indikator PP. Kita lihat indikator PP, trayek pH-nya itu di 8,3 sampai 10. Jadi kita buat misalnya di sinilah titik untuk trayek pH indikator PP. Nah, kemudian larutan A diketahui katanya memilih perubahan warnanya tidak berwarna. Ingat, tadi itu indikator PP perubahan warnanya adalah dari tidak berwarna menjadi pink. Berarti kalau tidak berwarna itu lebih ke arah asam gitu ya. Nah, makanya arahnya itu ke kiri gitu ya. Oke, selanjutnya indikator bromtimol biru. Nah, trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6. Nah, kira-kira kita buat titiknya di sini gitu ya. Nah, berwarna kuning. Oke, kalau kuning, ingat bromtimol biru tadi trayeknya adalah perubahan warnanya dari kuning ke biru. Berarti kuning itu ke arah asam. Nah, makanya disinilah garisnya. Nah, yang terakhir itu metil merah katanya. Trayek pH-nya 4,4 sampai 6,2. Nah, warnanya jingga. Loh, Miss, jingga tadi kan untuk metil merah itu merah ke kuning, Miss. Oke, berarti jingga itu di antara keduanya gitu ya. Berarti dia berada di antara asam 4,4 dan 6,2. Nah, yang menjadi trayek pH-nya itu adalah bagian yang beririsan ya, yang beririsan. Mana bagian yang beririsan itu, Miss? Nah, yang ini. Makanya, larutan A itu memiliki trayek pH 4,40 sampai 6,0. Oke, sampai sini sangat mudah kan? Nah, gimana kalau yang larutan B? Oke, pengerjaannya masih sama ya. Untuk yang larutan B, sama, kita buat titiknya dulu. Nah, yang ini pertama untuk indikator PP. Nah, diketahui katanya larutan B perubahan warnanya warna merah muda. Oke, warna merah muda berarti dia basah kan? Maka arahnya ke kanan. Nah, kemudian ada bromtimol biru, warnanya biru berarti dia arahnya ke basah gitu ya. Nah, dan yang terakhir itu metil merah. Nah, ini titiknya. Nah, maka karena warna kuning berarti dia ke arah basah. Nah, kita lihat mana bagian yang beririsan. Nah, semuanya ke arah basah kan? Nah, yang berpotongan itu berarti di sini. Makanya bisa dikatakan bahwa trayek pH larutan B itu lebih besar dari 10. Nah, itu untuk indikator asam basa dan cara menghitung trayek pH. Untuk memperkirakan trayek pH. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekuatan asam basa. Nah, sebelum kekuatan asam basa, saya akan menjelaskan dahulu mengenai konsep pH. Oke, pada udah tahu kan, biasanya kan, air aqua itu pH-nya lebih kecil dari 7. Aquades pH-nya dari 7. Oke, kalian juga harus tahu apa sih itu pH gitu ya. Nah, pH itu adalah potence of hydrogen. Jadi, dia itu merupakan besarnya H+ dalam suatu larutan yang merupakan salah satu ukuran untuk menentukan tingkat keasaman suatu larutan gitu ya. pH itu ditemukan oleh Sorensen. Nah, dia memperkenalkan suatu bilangan yang sederhana. Bilangan ini diperoleh itu dari hasil logaritma konsentrasi H+. Oke, jadi kita di sini akan banyak menghitung dengan logaritma gitu ya. Nah, bilangan ini dikenal juga dengan skala pH. Oke, nah harga pH itu berkisar antara 1 sampai 14. Nah, maka pH itu bisa dihitung dengan cara pH min log H+. Berarti pH adalah min log konsentrasi H+ gitu ya. Nah, gimana kalau basa? Basa itu adalah POH, berarti potence of hydroxide ya. Nah, itu didapat dari min log konsentrasi OH min. Nah, gimana Miss hubungan antara pH dan POH? Nah, hubungan pH dan POH itu adalah pH ditambah POH itu sama dengan 14. Nah, di mana didapat pH sama dengan POH sama dengan 14? Ingat, KW itu sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi
OH-, di mana min log Kw itu sama dengan min log H plus ditambah min log OH-, sehingga PKW sama dengan pH ditambah POH. Oke, Miss, apa sih PKW itu? Apa sih KW? KW itu adalah constant of water, berarti tetapan air gitu ya. Nah, jadi ketetapan air itu KW itu pada suhu 25 derajat Celcius nilainya adalah 10 pangkat minus 14. Maka PKW-nya itu sama dengan 14 gitu ya. Oke, itu untuk konsep pH. Nah, ini dia sekarang kita masuk ke kekuatan asam basa. Nah, berdasarkan kemampuan ionisasi dan kadar ion H plus larutan asam dan basa terbagi dalam kelompok asam basa kuat serta ada asam dan basa lemah gitu ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang asam kuat. Oke, asam kuat itu adalah zat yang di dalam pelarut air mengalami ionisasi sempurna. Nah, di mana di dalam larutan asam kuat terurai membentuk ion H plus dan anion sisa asam gitu ya. Nah, contoh asam kuat. Oke, asam kuat kalian harus ingat. Nah, perhatikan di dalam kotak ini. Nah, asam kuat itu ada 7. Kalian hafal ini, cara menghafalnya gimana? Ingat aja, celana biru, ih norak sok colok-colok gitu ya. Nah, Cl itu untuk HCl, Br itu untuk HBr, I untuk HI, NO untuk HNO3, SO untuk H2SO4, ClO untuk HClO3, dan ClO untuk HClO4. Nah, contoh reaksi untuk asam kuat, yang pertama, Ha menghasilkan ion H plus ditambah dengan anion asam gitu ya. Nah, untuk menentukan pH, kita harus mencari dulu konsentrasi asam. Nah, konsentrasi asam dapat ditentukan dengan rumus A dikali konsentrasi asam, di mana A itu adalah valensi asam atau jumlah H+, dan Ha itu adalah konsentrasi asam.